Nah, saudaraku rahimakumullah, tidak semua perang itu layak disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil. Tidak sembarang perang, Pak. Perang dunia pertama misalnya, itu adalah perang antara kaum kafir dengan kaum kafir. Sebagian kaum muslimin pun ikut dalam perang itu, tapi tidak bisa dikatakan itu perang antara hak wal batil. Campur aduk, Pak. Perang dunia kedua apalagi? Pihak kafir lawan kafir. Yang setelah perang dunia kedua terbentuklah dua blok superpower. Negara adidaya timur, Soviet komunis, dan negara adidaya barat, Amerika kapitalis. Nggak jelas, hak wal batil nggak jelas. Begitu juga perang yang berlangsung di Eropa sekarang. Ukraina lawan Rusia. Sama-sama kafir, Pak. Tapi begitu perang terjadi antara dua pasukan, yaitu pasukan beriman yang sejati keimanannya, lawan pasukan kafir yang sejati kekafirannya, seperti yang sekarang terjadi pada Tufanul Aqsa ini, perang Badai Al-Aqsa ini, bukan saja umat Islam bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, bahkan masyarakat dunia semuanya melihat. Sehingga sekarang ini ada dua pilihan, Pak. Barang siapa ingin belajar mengenai makna kesabaran, ketegaran, ketabahan, keimanan, tawakal hanya kepada Allah, hidup yang terhormat, mati yang mulia, belajarlah kepada bangsa Palestina Muslim. Dan barang siapa yang ingin belajar tentang bagaimana berlaku dusta, culas, palsu, berkhianat, sadis, zalim, arogan, sombong, belajarlah pada bangsa Israel. Dunia makin menyadari hal ini, Pak. Sehingga dunia cepat atau lambat akan makin meyakini pantas bila mana bangsa Israel, Zionis, Yahudi, laknatullah alaihim ini disebut di dalam surat Al-Fatihah dengan sebutan Al-Maghdubi alaihim. Apa artinya Al-Maghdubi alaihim? Kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, tiap hari kita sholat, Pak, 5 waktu, sekurang-kurangnya 17 rakaat, kita membaca 17 kali surat Al-Fatihah. Yang di dalamnya kita memohon hanya satu permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Diterangkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 68-69. Mereka itu adalah alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku. Para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah Ta'ala. Seperti saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Enggak tua, enggak muda, enggak laki, enggak perempuan, enggak lansia, enggak kaum wanita, ya, enggak itu anak-anak kecil, semuanya insya Allah matinya syahid, Pak. Makanya media-media Arab yang ngerti ajaran Islam tidak pernah menyebutkan bahwa korban di Gaza sudah 34.000 yang mati. Bukan pakai istilah mati, Pak. Syahid. Karena apa? Itu sekaligus doa. Jadi saudaraku rahimakumullah, 4 golongan akan mendapatkan nikmat dari Allah di akhirat kelak nanti. Para nabi, syuhada, salihin, para nabi, siddiqin, syuhada, dan yang keempat salihin. Itu permintaan kita dalam salat kita. Tapi enggak hanya itu, kita minta lebih tegas lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan mereka yang kau murkai. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Ya Rasulullah, siapa sih mereka yang dimurkai Allah dalam suratul Fatihah? Kata Nabi, humul Yahud. Mereka kaum Yahudi. Hari ini, semenjak Tufanul Aqsa ini pecah, Pak, masyarakat dunia menjadi sadar. Layak ini, kaum ini, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana tidak layak, Pak? Jumlah bom yang sudah dijatuhkan di Gaza, Pak, sudah berlipat kali dari jumlah bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Yang mana waktu itu dijatuhkan bom atom, Pak. Ya. Jadi dahsyat sekali, Pak. Apa yang terjadi di Gaza hari ini benar-benar tayangan dari Allah Ta'ala untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh berdiam diri, Pak. Dan kita tidak boleh mengatakan, Ustaz, itu bukan urusan kita, itu kan bangsa lain. Itu bukan bangsa lain, Pak. Itu saudara kita, Pak. Bagi kita umat Islam, yang namanya saudara itu siapa? Yang seiman dengan kita. Itu saudara kita. Yang kafir, maaf kata, enggak sesaudara. Dan ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Hud. Di surat Hud, Allah Ta'ala ketika berbicara kisah tentang Nabiullah
Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam membangun bahtera karena tahu Allah akan datangkan banjir bandang sebagai azab kepada manusia yang kebanyakan kufur kepada ajakan dakwah tauhidnya Nuh alaihi salam. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam bangun bahtera, kemudian dia kumpulkan orang yang mau taat, mau beriman kepada Allah Ta'ala, ikut naik atas bahtera itu, lalu berlayarlah dia ketika hujan makin menimbulkan banjir bandang. Di tengah-tengah lagi banjir bandang itu, dia melihat anak kandungnya sendiri, Nuh alaihissalam, melihat anak kandungnya sendiri berenang-renang kepayahan. Lalu dengan penuh cintanya seorang ayah, dia panggil anaknya, "Ya bunayya irkam ma'ana." "Hai anakku, naik ke atas kapal ini." Kata anaknya dengan sombongnya, "Tidak, saya akan naik ke atas gunung-gunung akan selamatkan saya dari air." Kata ayahnya, "Hari ini enggak ada tempat selamat wahai anakku kecuali orang-orang yang dirahmati Allah." Artinya yang mau taat kepada Allah, taat kepada Nabi Allah, yang berarti naik ke atas bahtera. Dan akhirnya anaknya pun mati tenggelam. Sebagai seorang ayah, kehilangan anak tentunya sedih. Dia mengatakan di hadapan Allah, "Innahu ibni," sesungguhnya dia itu anakku. Ya. Apa jawab Allah Ta'ala? "Ya Nuh, innahu laysa min ahlik." Hai Nuh, ketahuilah, dia itu bukan keluargamu. Jadi putus Pak hubungan. Kalau yang satu beriman, yang satu kafir, itu putus hubungan Pak. Nah bagi kita, sekalipun mereka jauh Pak, di Palestina sana, di Syam sana, itu saudara kita Pak. Sekalipun tetangga kita, satu bangsa dengan kita, tapi kalau dia kafir, maaf kata, hati kita nggak bersama dia. Kecuali satu, dia punya hakul jar, hak ketetanggaan saja. Tapi nggak ada hak lainnya. Sementara saudara kita sekalipun jauh Pak, mengucapkan kalimat yang sama dengan kita syahadatain, menghadap sholatnya sama dengan kita ke kiblat, tilawahnya sama dengan kita Al-Quranul Karim, itulah saudara kita fid dunya wal akhirah. Karenanya ada ayat yang mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kelak di hari berbangkit nanti, teman-teman akrab sewaktu di dunia satu sama lain akan saling bermusuhan, saling melaknat, saling menyalahkan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kecuali orang-orang yang berteman di dunia ini dengan fondasi ketakwaan. Saudara rahimakumullah, apa yang terjadi di Ardul Mubarakah hari ini seharusnya menjadi sebuah kabar gembira buat kita Pak. Karena apa? Di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah ini, yang mana kita umat Islam sudah berada dalam posisi underdog selama puluhan tahun, bahkan sudah 100 tahun Pak. Maka Allah Ta'ala menjadikan peristiwa di Ardul Mubarakah ini sebagai hadiah buat kita Pak. Kenapa hadiah? Karena dari peristiwa inilah masyarakat dunia, bahkan masyarakat barat menjadi sadar bahwa ternyata yang namanya umat Islam itu, khususnya yang di Gaza, inilah umat yang benar-benar faham makna kesabaran, faham makna bertahan melawan penderitaan. Anda tahu Pak, Presiden organisasi Islam di Eropa sampai mengatakan, jadi ada organisasi-organisasi Islam di Eropa, ada presidennya, ada pimpinannya. Pimpinannya ini mengeluarkan pernyataan, selama ini orang Eropa masuk Islam per hari 40 orang, Alhamdulillah. Tapi semenjak pecahnya Tufanul Aqsa di Gaza, jumlah orang Eropa yang memeluk Islam menjadi 800 orang per hari Pak. 20 kali lipat, Masya Allah Ta'ala. Dan itu kenapa? Karena bangsa Barat, Nasrani umumnya, mereka penasaran apa yang membuat anak-anak Gaza itu begitu sabar. Mereka sudah kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan rumah. Mereka nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak punya air bersih. Ya, pergi ke rumah sakit sudah hancur dibom sama Israel. Tapi mereka kalau ditanya, maukah Anda meninggalkan wilayah Gaza jika perbatasan dengan Mesir dibuka? Mengungsi ke sana? Dia bilang tidak. Ini negeri kami, ini negeri ayah ibu kami, ini negeri kakek nenek kami. Dan di negeri ini ada Masjidil Aqsa. Kami menjaganya. Masya Allah Ta'ala. Saudara rahimakumullah, kita berhutang budi sama mereka. Kita berhutang budi. Karenanya khatib meminta satu hal saja kepada jamaah sekalian. Tolong masukkan mereka dalam doa-doa saudara. Jangan biarkan satu hari pun berlalu Anda tidak mendoakan mereka. Saya sudah sampai ke tingkat meyakini kalau ada seorang muslim di zaman sekarang tahu berita tentang Ardul Mubarakah ini, tentang Gaza ini, membiarkan hari demi hari berlalu tanpa mendoakan mereka, berdosa orang ini. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa nggak punya kepedulian dengan umat Islam lainnya, apalagi yang sedang menderita, maka dia bukan golongan dari umat Islam.
Makanya saudaraku rahimakumullah, di hari-hari sekarang ini, di pekan-pekan sekarang ini, di bulan-bulan sekarang ini, jika saya dapat hak memimpin sholat berjamaah, mau itu subuh kah, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, saya baca kunut nazilah di rakaat terakhir. Kenapa? Karena begitu sunnahnya. Nabi pernah mengirim 70 orang sahabat, semuanya hafal 30 juz Al-Quran, kepada satu kampung musyrik yang minta dikirim untuk diajarkan Islam. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dibantai, Pak. Apa yang Nabi kerjakan? Nabi setiap sholat 5 waktu, di rakaat terakhir baca kunut nazilah untuk kehancuran kaum yang telah membunuh para sahabat itu. Padahal mereka dibunuh cuma sekali. Sementara saudara kita di Gaza sudah dibunuh berbulan-bulan. Sampai hari ini pun pembunuhan masih terjadi, Pak. Lalu kita biarkan diri kita berlalu tanpa mendoakan mereka. Padahal sesungguhnya ini gratis, Pak. Doa itu gratis. Lain halnya kita kirim dana ke mereka. Bagus kalau bisa kita kirim dana, tapi pastikan dana kita sampai kepada mereka. Pastikan lewat lembaga yang amanah, satu, dan kedua punya kemampuan membuat jaringan sampai masuk ke dalam Gazanya. Tapi katakanlah kita punya kesulitan karena kita bukan orang kaya raya yang bisa membagi harta kita kepada orang lain. Kita masih sibuk dengan keluarga juga. Setidak-tidaknya doa, Pak. Dan ingat, kalau Anda mengatakan, Ustaz, masa cuman doa? Doa bukan cuman, saudaraku. Setidak-tidaknya ada 3 hal tentang doa. Yang pertama, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman, Pak. Kita ngirim senjata nggak bisa ke sana. Kan aneh ya, Pak. Kok bisa-bisanya negara kafir terkutuk Israel dibantu sama sekutu-sekutu kafirnya Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Mereka terang-terangan, Pak, lewat media massa mereka umumkan. Mereka kirim pasukan, mereka kirim senjata ke sana, Pak. Tapi kok nggak ada pemerintahan negeri Arab, pemerintahan negeri Muslim kirim senjata, kirim pasukan ke sana? Aneh sekali, kan? Aneh sekali. Kok bisa yang kafir seolah-olah tolong-menolongnya terang-terangan, sementara yang Muslim, yang mukmin saling bantu-membantunya ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Oke lah, kita nggak bisa ngirim senjata, karena yang mestinya ngirim senjata siapa, Pak? Penguasa tentunya yang punya otoritas, kan? Kita nggak punya otoritas. Tapi kita bisa kirim senjata berupa doa, Pak. Makanya kalau bapak-bapak melihat anak bapak nakal, sederhana, Pak. Bilang sama istri, ibunya anak itu, bangun tengah malam, doa. Minta anak itu jadi anak soleh. Percayalah, doa seorang ibu itu kayak panah yang melesat, pasti tepat sasaran. Karena Allah Ta'ala tidak ada batas antara seorang ibu kandung dengan anaknya, ya, ketika dia berdoa minta kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang soleh. Yang kedua, doa itu mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, Pak. Kita ibadah capek-capek sholat, ruku, sujud, ya, berdiri, kemudian kita nggak ada doa di dalamnya. Itu namanya bukan ibadah, Pak. Ibadah itu intinya di doa, Pak. Terus yang ketiga, Nabi bersabda, barang siapa mendoakan saudara muslimnya tanpa sepengetahuan saudara muslim yang sedang didoakan, di samping orang yang berdoa itu ada malaikat yang mengatakan, amin walaka bimithli. Semoga Allah kabulkan doamu dan bagi engkau hal yang serupa. Artinya kita mendoakan muslimin muslimat di Gaza, di Palestina, agar bersabar, agar istiqamah menghadapi derita yang mereka hadapi karena kezaliman Yahudi, laknatullah alaihim. Sama saja kita mendoakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Karena diri kita, keluarga kita, masyarakat kita pun punya problem, Pak. Kita perlu kesabaran pula menghadapi problem-problem ini. Dan ketika kita mendoakan mujahidin fisabilillah di sana, mendapat pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah Ta'ala, sama saja kita mendoakan mujahidin-mujahidin, calon-calon mujahidin yang mungkin akan muncul di negeri ini, karena sebentar lagi bisa jadi medan jihad pun muncul di negeri ini. Wallahu a'lam bissawab. Tidak mendoakan, tapi kita semua harus siap-siap. Karena Nabi bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bighazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa mengaku muslim tapi tidak pernah berjihad, tidak pernah berperang, dan tidak pernah bercita-cita dalam hatinya ingin berperang di jalan Allah, dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Jadi saudara rahimakumullah, ibarat yang kita mendoakan mujahidin di sana, sama saja kita sudah investasi doa untuk calon-calon mujahidin di negeri ini yang wallahu a'lam bishawab kapan munculnya medan jihad. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma qaddi wa sadrni وَيَسِّرْ وَأَذْرِمْ وَتَوْفَقْ ضَرَبًا إِلَى الْأَنْعَارِكَ عَلَى سَيْنِ عُثْمَانٍ أَيُّطَاعٍ سِينَ وَمَوْلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى وَسَلِّمْ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
وكل صحابة رسول الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Sidang jemaat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, masjid yang pertama didirikan itu masjid apa? Dijawab oleh Nabi, Masjidil Haram di Mekah, di Ardul Haram, di bumi yang diharamkan Allah, dalam arti bumi yang langsung dilindungi oleh Allah Ta'ala. Karenanya Masjidil Haram ini menjadi tempat di mana keamanan itu senantiasa mengiringi kota Mekah. Ya. Makanya ada ayat juga sampai mengatakan, man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Terus ditanya lagi kepada Nabi, masjid yang berikutnya apa? Masjidil Aqsa, kata Nabi. Jadi Masjidil Aqsa ini masjid kedua setelah Masjidil Haram dibangun di permukaan bumi ini. Dan Masjidil Aqsa ini dia berada di Ardul Mubarakah, di negeri yang diberkahi Allah. Diberkahi tidak berarti selalu aman. Boleh jadi diberkahi, tetapi belum tentu keamanan selalu mengiringinya. Karena sepanjang sejarah Islam, kita lihat Masjidil Aqsa ini, jika dia dalam keadaan aman, dipimpin oleh kaum muslimin, dikelola oleh kaum muslimin, maka semua yang lain pun aman, Pak. Kaum Nasraninya aman, aman beribadah, aman mencari nafkah. Kaum Yahudinya aman, aman beribadah, aman mencari nafkah. Tapi jika yang menguasai Masjidil Aqsa itu kaum Nasrani, Pak, kaum muslimin terzalimi, kaum Yahudi terusir, bahkan dibantai. Ketika Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi, kaum muslimin terzalimi, kaum Nasrani pun terusir. Ya. Jadi hanya ketika umat Islam yang memegang Masjidil Aqsa, maka Masjidil Aqsa itu berjaya. Masjidil Aqsa itu merdeka. Dan kaum muslimin pun ikut mulia, ikut berjaya, ikut merdeka. Tapi ketika Masjidil Aqsa dikuasai oleh pihak selain kaum muslimin, niscaya kaum muslimin akan mengalami penganiayaan. Dan penganiayaan itu bukan hanya bagi mereka yang tinggal di sana, Pak. Bagi kita pun demikian. Karenanya kita sudah berada dalam kegelapan kepemimpinan Yahudi ini 100 tahun, Pak. Kalau pakai hitungan Masehi. Sudah 104 tahun kalau pakai hitungan kalender Hijriah. Jadi persisnya tahun 1924 yang lalu, 1342 Hijriah, Allah Ta'ala mengeluarkan suatu dekret, yaitu umat Islam yang telah memimpin dunia ini selama 1342 tahun harus turun panggung kepemimpinan. Terus Allah milih yang lain. Siapa yang Allah pilih? Yang pilih Allah pilih Barat. Barat itu siapa? Barat itu Yahudi Nasrani, dan khususnya Yahudi. Maka sejak saat itu dunia ini menjadi kacau. Ya, Masjidil Aqsa tidak merdeka. Masjidil Aqsa menjadi terbelenggu. Dan karena dia terbelenggu, umat Islam pun terbelenggu di mana-mana. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita semua punya kewajiban untuk memikul beban pembebasan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Karenanya kami mengajak saudara-saudara sekalian, mulailah dengan hal yang gratis, Pak. Yang mudah sekali. Apa itu? Berdoa. Berdoa untuk saudara-saudara kita di sana yang sedang berjuang. Karena perjuangan mereka tidak sia-sia. Dan perlu saudara-saudara ketahui, kalau kita mengikuti berita di Gaza, Pak, jangan membatasi diri hanya mengikuti berita di sosial media. Karena sosial media biasanya berita yang tersiar, Pak. Berita soal kemanusiaannya, Pak. Berita kemanusiaan, anak kecil lah terpenggal lehernya, ya kaum wanitanya teraniaya, ya kan, kemudian rumah hancur, rumah sakit hancur, gereja hancur, masjid hancur, ya kan. Ini berita-berita yang bagus sih untuk menyadarkan masyarakat dunia bahwa zalim sekali memang Israel ini. Tapi bagi kebanyakan kita umat Islam yang nggak tahan mendengar berita seperti ini, ujung-ujungnya kita menjadi kecewa, kita menjadi pesimis, kita bahkan menjadi putus asa, akhirnya nggak peduli. Padahal ada sisi berita lain, Pak, yang mesti kita ikuti. Berita apa itu? Berita perangnya, Pak. Loh, Ustadz, itu bukan berita perang tuh yang anak terbunuh, yang kaum wanita terbantai, yang rumahnya hancur, yang rumah sakit hancur, gereja hancur, masjid hancur. Itu bukan perang, Pak. Itu namanya pembantaian. Yang namanya perang adalah pasukan bersenjata lawan pasukan bersenjata. Itu perang, Pak.
Tapi mana pernah Israel mau mengaku kalah. Karena Israel itu jaim, jaga image. Israel itu tukang bohong. Ya, kalau Israel menang, pasti dia sudah umumkan dia menang, Pak. Tapi nyatanya memang mereka tidak menang. Cuma mereka untuk menyatakan mereka kalah, mereka malunya luar biasa, Pak. Karenanya saudaraku rahimakumullah, doakanlah saudara-saudara kita di sana. Karena pada hakikatnya, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, menunjukkan bahwasanya nasrun min indillah, pertolongan dari Allah terus mengiring. Kalau Anda bertanya, kapan kemenangan datang? Pada hakikatnya kemenangan sudah datang, Pak. Kenapa? Karena hakikat kemenangan dalam ajaran Islam adalah tatkala hati manusia terbuka untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya jelaskan, efek dari perang di Gaza ini, masyarakat barat yang kebanyakan non-muslim akhirnya berlompatan masuk Islam. Sesuai dengan surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Bila kamu melihat datangnya pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah, dan kamu menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, memeluk Islam, maka sucikanlah Allah, pujilah Allah, minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Saudaraku rahimakumullah, dunia tampaknya sedang berubah, Pak. Karena jangan sampai ketinggalan kereta, Pak. Jangan sampai sadar tidak sadar kita malah ingin mempertahankan kebatilan yang sedang berkuasa sekarang ini, kezaliman yang sedang berkuasa sekarang ini. Tapi mari kita jemput kemenangan, ya, agama Allah Ta'ala, karena masyarakat barat yang tidak muslim saja bisa menjadi beriman dikarenakan menyaksikan penderitaan saudara-saudara kita yang disikapi dengan penuh kesabaran. Mungkin kalau kita yang menderita, Pak, seperti yang mereka alami, kita nggak akan tahan, Pak. Anda lihat banyak video beredar, masjid di Gaza sudah hancur, Pak, tapi sholat berjamaah di dalam masjid itu atau di samping masjid itu tetap berjalan, Pak. Mungkin kalau di negeri kita, masjid kita hancur, Pak, kita udah sholat sendiri aja di rumah. Itu pun kalau masih sholat. Tapi mereka memang masyarakat pilihan, Pak, yang seharusnya kita tidak biarkan satu hari pun berlalu tanpa mendoakan mereka. Ya, karena kita berharap kita pun setidak-tidaknya bisa mengejarlah ketertinggalan kita dalam urusan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin al madhlumin al mustad'afina fi kulli makanin wa fi kulli zamanin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في غزة فلسطين الشام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في غزة فلسطين الشام على أعدائك أعداء الدين اليهود الحاقدين الظالمين. اللهم حرر مسجد الأقصى. اللهم أعيد مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أكرمنا بالصلاة في مسجد الأقصى قبل الممات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر الله أكبر وأقم الصلاة.